ada nyaranin masalah untuk jualan sate hati kalong. Tapi dengan catatan, kamu jualan itu dalam keadaan telat 1:30. Ada anak kecil. Saya ngomong ini mah minta 10. Jadi 10 lembar. Jadi 3 itu saya dapat 30 lembar laku. Jadi terkumpul itu dari hasil itu sekitar 200-an. Ada sate kalong, itu nyambung itu suaranya. Tuh. Enggak. Tuh. Enggak. Mereka menyangka ini kita ganggu ya. Coba dipanggil itu kuncennya, Meng. Katanya baru, Mang Gimana? Ini baru yang berani. Berani-beraninya gitu ya. Iya, baru bikin podcast. Nggak apa-apa. Belum pernah ada sebelumnya ya. Iya. Maju ke sini ya. Ke sini ya. Oh, sekolahnya. Jadi gitu Mbak ceritanya. Gitu Kang Arif. Ceritanya menarik sih. Aku panggil Mbak Bila dulu deh ke sini. Oke. Bentar ya Kang. Bil, ini ada Kang Arif, narasumber. Dia punya cerita menarik nih Bil. Aku tunggu ya Bil di sini. Oke, Kang Arif, aku duluan ya. Oke. Iya. Nanti Mbak Bila ke sini. Oke, siap. Terima kasih ya Kang. Iya. Mari. Oke. Di malam yang sunyi, tim Malam Mencekam bersiap kembali untuk mendengarkan sebuah kisah yang begitu ngeri. Di sebuah hotel Indramayu, tim dan Kang Arif bertemu dan akan berkisah tentang kisah masa lalu nan pilu. Berawal dari tuduhan korupsi uang senilai 500 juta yang berujung pada jalan ritual untuk mencari harta. Hingga ritual jualan sate kalong menjadi harapan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang menimpa hidup Kang Arif. Kang Arif? Mbak Bila. Iya, Kang. Tadi aku udah denger ya dari Mbak Safar. Katanya Akang ini pernah dituduh ngelakuin korupsi 500 juta. Betul Mbak. Padahal mah saya nggak ngelakuin, tapi dituduh. Sampai akhirnya Akang ini nekat ya ngelakuin pesugihan jual sate kalong. Betul, karena bagaimana caranya saya harus mendapatkan uang cepat. Akang udah siap nih nyeritain pengalaman gelap ini bareng Mang Ei? Ya, saya pengen menceritakan ke Mang Langsung aja yuk ngobrol sama Mang Ei. Oke, nanti dulu saya mau pakai baju dulu ya. Oh boleh, Iya. oke. Iya. Duluan ya saya ke Oke, depan, siap. Kang. Nanti nunggu di sana aja. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika manusia merasa tidak sanggup menunggu rezeki Tuhan, saat itulah ia paling rentan kehilangan arah hidupnya. Sobat, kira-kira kalimat tersebut mewakili kisah malam hari ini ya, milik dari Kang Arif. Apa kabar Kang Arif? Alhamdulillah baik Mang Ei. Sehat ya Kang Arif? Alhamdulillah sehat. Kang Arif adalah warga dari Indramayu, Indramayu. Kabupaten Indramayu. Hari ini Mang Ei dan tim berada di Indramayu ya Sobat ya. Iya. Jadi video kedepannya beberapa akan tampil untuk sobat semua misteri tentang Indramayu. Dan kita berada di sebuah cagar budaya namanya Gedong Duwur. Ini adalah bangunan cagar budaya bersejarah di Kabupaten Indramayu. Dan bangunan ini didirikan sekitar tahun 1866 ya. Iya, betul. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dan awalnya berfungsi sebagai kantor sekaligus rumah dinas asisten residen Indramayu. Nah, suasananya seperti ini nih.
160 tahun yang lalu ya ini dibuat. Kalau video sebelumnya kita syuting di sebelah kanan, kita pindah lagi ke sini. Nanti di video selanjutnya di lokasi yang lain, masih di wilayah ini. Dan auranya pun cukup lumayan ya. Menurut Kang Arif gimana nih suasana di Gedong Duwur ini? Ya lumayan sih untuk aura mistisnya mah. Terasa ya? Terasa itu. Jadi terkadang kalau yang baru masuk ke sini mah pasti bulu kuduk mah pada merinding. Ini udah lama dan terkenal ya di Indramayu. Betul. Warga-warga sini udah tahu semua. Sudah tahu. Dan belum dibangun lagi ya. Iya. Ini? Belum direhab. Belum. Gitu. Dan untuk cerita misteri tentang apa saja yang terjadi di Gedung Duwur ini, sobat bisa nonton di BTS dan hostnya Mbak Bila. Jadi ikut langganan, nanti bisa nonton apa saja yang ada di sekitar Gedung Duwur ini ya. Sobat jangan lupa untuk follow TikTok Malam Mencekam ya. Malam Mencekam Story dan Malam Mencekam Official itu. Jadi jangan lupa untuk follow, selalu ikuti kemanapun Malam Mencekam melangkah ya. Apa kabar juga warga Indramayu? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Dan sobat-sobat yang ada di luar negeri, di Mesir, Singapura, Arab Saudi, dan lain-lain. Pokoknya semua mudah-mudahan selalu berbahagia ya, sehat selalu. Kembali ke Kang Arif. Kang Arif ini harus pakai masker ya. Betul. Ini ada alasan tertentu ya, Kang Iya. Arif. Ada yang dirahasiakan nih. Kejadian tahun 2008, Kang Arif ini dituduh melakukan apa? Korupsi begitu ya? Korupsi, iya. Sampai-sampai nilainya lumayan tuh katanya. Berapa kira-kira? 500-an kurang lebih mas. Setengah M ya. Di Iya, tahun 2008. Iya. Itu gede banget itu. Iya waktu itu. Oke baik. Kita akan segera nonton kisah dari Kang Arif. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Arif. Pada tahun 2008 Mang saya mendapatkan masalah karena kebetulan saya menjadi ketua di sebuah organisasi. Nah, tapi sebelum tahun 2008 saya hidupnya oke-oke aja, fine-fine aja. Kebetulan di tahun 2008 itu saya pindah tugas. Nah, di sana kesempatan dari bawahan saya itu untuk menjatuhkan saya. Sehingga saya dituduh korupsi oleh bawahan-bawahan saya dan kroni-kroninya. Sebenarnya kalau dari atasan pusat mah tidak masalah. Bahkan yang lebih lucunya itu saya dianggapnya korupsi uang yang baru turun di tahun 2008 itu. Padahal saya tidak tahu menahu. Hingga karena saya tidak mau ribet, tidak mau bermasalah dengan yang lain-lain, sehingga ya udahlah saya akui saja. Padahal uang itu dipakai sama anggota semuanya. Dari situ akhirnya saya mencoba untuk mencari solusi untuk mengembalikan uang itu. Karena di target 1 bulan saya tidak bisa terpenuhi, 2 bulan, 3 bulan, sampai akhirnya saya dilaporkan di kejaksaan. Disitulah tambah panik. Saya sempat bahkan surat itu dari kejaksaan diantar ke rumah, saya dianggap sebagai DPO. Di DPO, daftar pencarian orang. Nah, dari situ saya tetap mencari, ngobrol sama teman-teman bagaimana solusinya mendapatkan uang cepat. Akhirnya setelah ngobrol dengan teman, karena sudah panik saya ngobrol dengan teman saya, sebut saja namanya Tony. Saya ngobrol, Ton, saya ini
lagi punya masalah besar. Masalah apa? Tanya. Masalahnya saya nih dituduh, ini daftar rekapannya. Saya dituduh makan uang. Bagaimana caranya mencari solusi untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Walaupun sebenarnya data-data ini adalah dari anggota yang pinjam. Akhirnya karena Tony ini teman CS, udah katanya, saya punya kenalan. Ada, karena kemarin saya juga pernah nganter teman saya ke, sebut saja namanya Dedi. Nah, dari situ oke lah, kapan kira-kira? Ya udah katanya besok. Tapi biasanya orangnya adanya itu malam. Akhirnya saya dengan Tony ini bawa mobil, datanglah ke rumah Dedi. Nyampe di rumah Dedi, ada orangnya. Saya ceritakan lagi nih, Kang, kata saya lagi punya masalah nih. Saya dituduh korupsi, pakai uang. Habis berapa katanya? 500-an kata saya. Gimana, bisa solusi enggak? Bisa ada solusi untuk cari uang cepat enggak? Akhirnya dari situ, ya udah gampang gitu mah. Nah, si Tony ini akhirnya pulang kan. Saya ditinggal lah di rumah Dedi. Ditinggal di situ sampai malam, ngobrol, pembahasan bahwa nanti ini insya Allah bisa diselesaikan, uang segitu mah gampang katanya. Karena saya punya pengalaman, teman-teman saya juga sudah sukses semua. Terus saya jawab, tapi punten Kang, saya tidak mau jalur yang kiri, artinya pengen ada tumbal anak dan istri. Kalau tumbalnya saya pribadi nggak masalah, kata saya gitu kan. Oh ya udah, nggak apa-apa, ada. Akhirnya terus ditanya sama Dedi, sampean lahirnya hari apa? Dari situlah permulaan keluar uang. Saya hari Rabu Kang. Oh kalau hari Rabu itu biaya untuk ritualnya 7.777.000. Saya posisi nggak punya uang kan. Kalau punya uang ya lebih baik untuk kembalikan ke Mang E. Akhirnya ini kata saya, nanti uang ini berapa hari bisa sukses? Paling lama setengah bulan katanya. Akhirnya saya nelpon ke adik saya, tolonglah pinjam. Paling lama seminggu dah, saya balikin, kata saya gitu. Adik saya akhirnya transfer tuh besoknya. Transfer saya bayar. Terus Dedi ini membeli sajen-sajen. Saya malah kalau malam itu saya di dalam kamar Mang E. Ngadepin sajen-sajen itu tuh dengan wiridan dengan mantra-mantra. Terkadang tolong kamu baca mantranya jangan nyebut nama Allah. Jadi yang dibaca itu kejawen mantra-mantranya. Saya baca tiap malam sampai seminggu. Ternyata belum datang juga itu. Kata dia nanti begitu malam kamu di kamar sepi, nanti malam ada datang, kalau ada yang datang, nah kalau misalnya bilang assalamualaikum, kamu jawab waalaikumsalam. Kalau dia langsung datang tinggal langsung kamu ngomong aja, gitu. Saya hadepin tuh dengan membacaan mantra-mantra dan lain sebagainya. Akhirnya tetap tidak berhasil. Saya ngomong lagi kan, saya seminggu di rumahnya si Dedi nih. Terus saya ngomong lagi, ini gimana Kang? Tuh dari sini, dari istri nelponin, katanya suruh menghadap karena ada panggilan itu kan suruh datang. Saya tidak datang. Dari panggilan ini sudah ada surat panggilan suruh menghadap, suruh menceritakan ini itu Saya tidak menghadap karena tujuan saya udah gampang lah. Paling
seminggu 2 minggu juga kelar dapat uang. Karena dia menjanjikan itu dapat 2 M. Akhirnya pikiran saya itu kan, karena sebenarnya saya tidak punya pengalaman untuk ke bidang-bidang yang pesugihan dan lain sebagainya. Saya ngikutin aja dari arahan dari Dedi itu. Seminggu sampai setengah bulan saya memaksa, Kang, tolong gimana ini? Ini sudah Akhirnya ya udah, sambil nunggu ini barangkali nanti keluar, yuk saya punya temen. Dia ajak lagi lah sama temen itu, sama temennya dia. Ritual lagi gitu, suruh bayar 15 juta Mang E. Katanya udah. Nah kalau sama dia itu ritualnya dengan ayam cemani. Ritual beli ayam cemani. Terus sampai pindah lagi pakai jenglot. Malam-malam Mang E, itu bahasanya apa ya? Bahasanya itu ngamen katanya. Itu yang namanya jenglot, dia bawa jenglot Mang E. Saya tahu. Jenglot di dalam kotak sendiri, begitu tuh bola mata itu, matanya merah, langsung berdiri. Tapi dia minta darah. Dari situ saya ngamen malam, nyari darah itu ke beberapa PMI di kabupaten. Dari mulai Subang, tidak boleh beli 2 kantong aja tuh. Lari ke Indramayu, PMI. Malam itu juga dari Indramayu, di PMI Indramayu nggak boleh. Lari ke PMI Cirebon Mang E, nggak boleh beli darah tuh. Kalau nggak, ternyata kalau beli darah, kalau nggak ada surat itunya tuh nggak boleh. Kita perlu, kalau nggak ada 1 kantong dah kata saya gitu. Untuk makannya jenglot ini. Akhirnya dari situ udahlah kata saya, pakai darah saya aja. Diambil darah saya tuh. Ternyata dapat uangnya receh. Prosesnya itu makan, diminumin, terus itu sambil saya di mobil nih Mang E. Dia di mobil. Ini jenglotnya disuruh keluar ya. Jadi dia nggak tahu prosesnya gimana, jadi dia bawa uang. Kayak tuyul gitu. Ya, seperti itu. Tapi dapat uangnya recehan. Dapat berapa waktu itu? Dapat cuman 300 semalam tuh. 300.000. Ya, nggak cukup kan. Makanya bahasanya juga ngamen tuh. Akhirnya dari situ saya tidak puas kan, karena saya kebutuhan uang ratusan juta. Nah dari Dedi ini sudah panik, lempar lagi ke paranormal yang lain, lempar lagi ke paranormal yang lain. Sehingga dilempar dan dikenalkan udah katanya. Karena saya terus ngejar nih, karena awalnya ke Dedi kan. Saya merasa uang banyak itu sudah keluar itu sama si Dedi. Akhirnya Dedi juga tambah pusing, saya tidak mau pulang. Di situ tuh sampai 3 bulan ngantor enggak, saya udah nggak ngantor di situ. Nah kalau pengen pulang ke rumah nih Mbak, itu begitu tersiksa ternyata saya itu. Pengen pulang ke rumah istri, kangen dengan anak. Kalau pengen ke rumah tuh nelpon ke istri. Ya tadi kan karena surat sudah jadi DPO. Kalau siang takutnya ada yang ketahuan, ada yang laporin. Jadi saya pulang malam Mang. Jam 12 malam telepon. Nok, kalau di Indramayu kan panggilannya kan nok. Nok, pulang, buka gerasinya. Malam-malam tuh, ya istri tuh bener-bener jaga pintu, jaga gerasi di situ. Dibuka tuh, saya sudah nyampe di sini nih, paling sekitar 10 menitan lagi dibuka gerasi. Saya masuk langsung mobil bus. Subuh sudah keluar lagi Mang E. Bener-bener kayak buronan tuh. Karena apa? Kepanikan saya, surat sudah mendapatkan SP sudah beberapa kali, surat peringatan. Suruh datang ke kejaksaan, saya tidak datang. Karena pikiran saya sebentar lagi juga akan dapat uang. Nah dari situ saya kejar tuh si Dedi
Akhirnya si Dedi, begitu Dedi juga merasa panik, merasa kasihan meren. Sudah banyak uang, dikenalkanlah saya sama emak. Ternyata emak itu orangnya baik. Nyampe di emak, di sana saya ceritakan, emak, kata saya itu. Begitu datang ke sana, ini siapa? Ini teman saya, emak, katanya. Nah, setelah dikenalkan, si Dedi ini pulang, Mang. Saya di rumah emak di situ. Saya cerita sama emak, saya tuh lagi jadi buronan. Tapi sebenarnya bukan buronan membunuh atau apa. Saya dituduh korupsi uang. Padahal saya demi Allah tidak korupsi uang, kata saya. Cuman anggotanya ini pinjam gak mau bayar. Setelah itu alasannya ini itu dan lain sebagainya. Tapi karena saya sebagai seorang pimpinan, apapun itunya resiko jabatan tetap. Akhirnya si emak, ya udah berapa sih katanya. Ya setengah mah, kata saya, 1,5 miliar. Ya udah katanya. Begitu sampai malam, nah saya ngobrol di situ, saya tidur juga di situ. Malam baru emak tuh, udah kita siapkan saja. Besok mumpung Jumat Kliwon, kita ritual. Sebenarnya mas saya belum pernah melakukan barang saya ini kalau tidak dalam keadaan darurat. Tapi saya kasihan, kamu sudah gini, tidak ini itu dan lain sebagainya sama emak itu. Tadinya saya ragu, takutnya gagal lagi kan. Tapi saya tambah yakinnya itu si emak. Saya emak nggak punya uang nih, pengen beli es, pengen beli rokok. Daun tuh di depan rumahnya Mang diambil, dipetel, digosok-gosok itu jadi uang itu 100.000. Tambah percaya ya? Ya, akhirnya saya tambah yakin kan. Karena uang itu yang dikasih 100.000 itu saya belikan rokok ternyata dapat. Nggak tahu setelah saya pulang mau jadi ini daun atau mau jadi apa lagi. Yang penting saya bisa merokok. Dapat, saya yakin wah bener ini orang tua. Dan tidak minta kamu harus kayak paranormal yang lain minta sekian puluh juta. Enggak. Udah katanya. Nanti pakai pusaka saya. Kalau dia mah medianya pusaka, pusakanya itu tangkur buaya. Saya ritual di situ, membeli alat-alat juga, tapi tidak terlalu banyak, cuman 2,5 juta lah. Itu malam itu ritual di kamarnya disiapkan di kardus tuh, kardus 2 ditutup sama kain merah. Pas begitu jam 12 malam, numpuk uang Mang Saya tambah bahagia kan, senang. Wah. Ini bisa selesai nih masalah. Nah dari situ, Mak, karena malam itu saya di kamarnya Mak tidur di sebelahnya, saya di situ sendirian nungguin itu, tidur di situ, di kardusnya ditaruh di atas lemari, numpuk itunya. Pagi-pagi saya ngomong, Mak, uangnya sudah ada, semalam saya lihat. Tapi jawaban Mak apa? Nanti belum disempurnakan. Terus kira-kira kapan, Mak? Paling cepat seminggu. Kamu harus ritual dulu ke makamnya si A. Saya ritual. Besok malamnya tuh dibawa sama emak di pinggir kolam, kuburan ya karuhun lah. Di pinggir kolam di situ, di hutan, terus ada kuburan di sampingnya kolam. Di situ keluar ular dari tengah-tengah kolam tuh, wah pas itu. Terus kata Mak, takut saya. Udah berarti insya Allah bisa terwujud. Besoknya pulang, begitu siang, Mak, gimana? Ya belum katanya.
Tapi saya yakinnya dari kardus itu, Mak, coba diambil. Setiap kardus diambil 2 lembar tuh bisa, Mak. Diambil tuh kardus. Kardus ini kan ada 2 tuh. Kardus 2 lembar. Ini 2 lembar diambil. Buat jajan, buat itu bisa. Tapi mau diambil semua itu katanya belum. Ini dari itunya belum merestui katanya. Terus harus gimana lagi, Mak? Ya masih ada yang kurang. Kamu harus ini dulu katanya. Coba sambil puasa biar cepet. Saya puasa lagi di situ. Sampai 3 bulan di rumah. Saya nggak berhasil juga kan. Ya dapat cuman sedikit. Butuhnya ratusan juta, dapatnya jutaan. Sedangkan posisi di rumah sudah kacau, anak dan istri itu sudah dalam keadaan beban mental, beban moral. Karena apa, masyarakat nganggapnya wah itu koruptor. Bahkan saya tidak pulang-pulang ini dari tetangga ini disangkanya saya sudah masuk sel. Karena kata saya ya itu. Karena ada teman saya suatu hari ketemu, loh saya kebetulan karena pusing saya botak tuh kepala. Kamu sekarang udah jadi tahanan luar katanya. Karena saya tidak pernah datang ke rumah, kan datang ke rumah juga malam. Begitu nyampe, kalau ketemu ya itu disangkanya tahanan luar. Ya kata saya gitu aja. Dapat topi malah mencekam nih. Coba dah dipakai. Ternyata ganteng juga. Makasih Mang 2009 akhirnya saya datang, Mak gimana nih? Nyoba lagi tuh dengan Mak. Udah ini kayaknya nggak berhasil nih. Susah katanya. Cuman dapatnya paling 1 juta 2 juta Mang dari ritual itu tuh. Udah nyoba aja. Kata Mak, saya masih punya 1 pusaka terakhir. Itu ingat saya bulan puasa tuh, Mak. Pakai media KM, kantong macan. Ritual Mak tuh saya bawa ke rumah saya. Ritualnya di rumah saya. Mak, ini gimana persyaratannya? Persyaratannya beli daging mentah, daging kambing 1 kilo, terus kembang 7 rupa, terus minuman 7 rupa, terus segala macamnya. Perkiraan biaya habislah untuk ritual itu dengan daging-daging itu sekitar 500-an. Di dalam kamar tuh ritual lagi. Udah ini mah biar nanti, jadi yang kerja itu bukan saya tapi langsung Mak itu yang terjun. Nanti saya yang ambil uang katanya. Jadi ini gimana Mak? Kalau KM tuh dipakai katanya sama Emak, nanti Emak nggak kelihatan baru ngambil uang, nyuri sama katanya gitu. Nyuri uang orang lain. Nanti saya buat itu. Ternyata ritual sudah dimulai, Emak makan daging mentah tuh. Dengan itu habis semua. Nyampe di itu nangis. Nangis, Mak kemana? KM-nya hilang. Karena mungkin bulan puasa tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang kurang baik. Tapi terpaksa sampai nangis. Emaknya tuh hilang. KM-nya tuh mau dipakai tuh lepas. Akhirnya saya bawa pulang lagi ke rumahnya. Di tengah jalan kayak kesurupan Mak tuh. Pengen minum. Saya yakinnya sama Emak tuh memang bener orang ini paranormal bener gitu. Satu tidak uangan. Yang kedua di tengah jalan itu di arah Sanca yang alas-alas itu ya Indramayu. Di situ di dalam mobil tuh gerem-gerem. Akhirnya saya berhenti ke warung beli minuman.
minuman 3 botol yang besar tuh. Habis diminum waktu itu sendirian. Kalau tidak kerasukan tidak ini mah nggak masuk akal lah. Tapi setelah minum 3 botol terus saya bawa pulang ke sana. Nah akhirnya tidak berhasil juga. 2009 saya ngobrol lagi dengan teman, sebut saja namanya itu Alek. Lek, saya lagi punya masalah. Masalah apa? Saya dituduh nih korupsi. Awalnya gimana sih? Awalnya memang masalah jabatan kata saya. Cuman saya kan yang namanya pimpinan mah tetaplah beban dari itu juga. Akhirnya dari Alek ngomong, ya udah katanya, datang aja ke rumah. Saya mainlah ke rumah Alek. Saya sampai nginep 2 hari 2 malam. Cerita tentang permasalahan saya sudah jadi DPO, saya sudah melanglang buana mencari ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya diarahkan sama si Alek tuh. Tapi karena saya ngomong, yang penting pengen dapat uang cepat dengan catatan jangan tumbal anak dan istri. Kalau saya pribadi nggak masalah. Akhirnya Alek kan merasa bingung. Nah dari situ Alek nyaranin masalah untuk jualan sate hati kalong. Setelah 2 hari 2 malam tuh Mang saya di situ nggak mau pulang. Gimana solusi? Saya udah pusing nih. Iya, di rumah jadi target, di sini jadi beban, terus utang tambah numpuk dari ritual-ritual itu. Udah katanya jualan sate, tapi tidak dapat langsung banyak. Tidak dapat langsung banyak. Ya udah nggak apa-apa kata saya. Kalau udah sehari 10 juta atau 20 juta juga nanti bisa dalam 1 bulan mudah-mudahan bisa selesai lah. Nah saya mikir juga, kalau kalong belinya di mana? Masa kalongan gantung-gantung di atas? Akhirnya si Alek, kalau kemarin mah pasien saya itu belinya di Pasar Pramuka. Nah besok harinya saya datanglah, berangkat ke Jakarta dengan Alek ke Pasar Pramuka. Nyampe di sana muter-muter nyari kalong sudah habis karena nyampe di sana itu asar makanya. Sudah hampir tutup, banyak yang tutup katanya. Nah ini dari situ ada dari saya butuh banget nih. Nah butuh setelah disampaikan itu dia nelpon ke temennya, ada cuma 1 tapi besar katanya Pak. Satenya udah nggak apa-apa dah. Terus saya nanya harganya berapa? 1,5 juta makanya. 2009 itu harga kalong 1,5 juta. Saya beli karena saya persiapan udah bawa uang dari rumah itu dapat pinjam lagi Mang. Nelpon ke istri, tolong transfer uang, butuh banget nih transfer. Dikasih 3 juta, saya berangkat ke sana. Istri nggak tahu kegiatan Ritual ini mah nggak tahu, cuman taunya saya lagi usaha nyari uang cepat aja. Tapi nggak tahu saya lagi pesugihan atau lagi itu enggak. Taunya lagi nyari solusi supaya dapat uang cepat. Dan makanya tolong transfer. Ini butuh nih, besok juga nanti dikembalikan gitu. Langsung transfer. Terkadang pinjam sama kakaknya istri, sama adik saya yang terus di Pramuka saya beli kalong. Nah si Alek ini nggak tahu apa itu beli ayam cemani juga Mang tapi dia beli sendiri tanpa sepengetahuan saya gitu. Nah dari sana pulanglah ke tempatnya Alek nih. Nyampe di rumahnya itu sekitar jam 9 malam. Terus saya nanya ini gimana nih? Udah diem aja. Kamu pokoknya tinggal jualan saja. Saya bingung kan jualannya gimana, jualan hati kalong gitu kan. Karena saya belum pengalaman. Dan ngolainya yang ngolai yang itu juga saya nggak, pokoknya saya mah di rumahnya dia aja. Di rumahnya si Alek aja. Alek nyuruh anak buahnya, karena dia juga paranormal sih. Nyuruh anak buahnya suruh bakar. Nah, Ate dapatlah 3 sindik. Kata si Alek,
Nanti jualannya itu malam. Selesai itu dibakar-bakar itu ngobrol itu sekitar jam 12-an. Jam 12 malam. Nanti kamu jualan itu jam 1 malam. Ini jualannya gimana? Kamu jualan di pasar. Yang beli siapa? Kata saya gitu kan. Nanti yang beli itu anak kecil. Tapi dengan catatan, kamu jualan itu dalam keadaan telat. Saya bingung kan. Waduh, seumur hidup di tempat pasar saya dalam keadaan telat, nggak pakai sempak, nggak pakai apa. Pikiran saya tuh berkecamuk di sana. Gimana? Tapi saya posisi kepepet itu lihat di rumah kan. Udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya jam 1 tuh saya dibawa ke pasar naik motor dia. Mobil saya ditaruh di rumahnya Alek. Nah jam 1 malam datang naik motor bersama dia. Nah ini pasarnya katanya. Kamu harus copot tuh baju. Jam 1 malam saya di pasar. Dia pulang. Nanti kalau sudah jam 3 saya jemput lagi katanya. Saya cari lokasi kan. Waduh, mau copot semua baju, celana. Malam-malam tuh di pasar tuh masih banyak anak-anak muda pada nongkrong. Saya bingung kan. Waduh, malu. Kalau dianggap orang gila, ya orang waras tahu malu. Tapi saya beban pengen jualan juga. Akhirnya saya cari lokasi yang agak sepi, baru saya copot semua tuh Mang. Copot baju, celana, gondal-gandul. Nah, nyampe di situ, saya nyari lokasi, baju saya sumputin tuh deket tempat sampah. Taruh di situ sebuah baju saya, baru saya sambil bawa sate. Saya nongkrong, terus dia bilang, kamu jangan nyebut apapun, apalagi nyebut Allah atau nyebut yang lain-lainnya. Terus gimana? Kamu ngomong aja, kalong, sate kalong. Saya posisi nggak berdiri kan, duduk gini aja. Karena kata dia, nanti kalau ada yang sebelum berangkat tuh sudah diwanti-wanti tuh, kalau ada yang beli anak kecil, ini saya dibawain tuh lembaran 100.000. Tinggal tunjukin aja, kalau mau sate kalong ini tukeran dengan yang ini. Begitu jam 1, jam 2 di pasar nyamuk banyak, lupa nggak bawa autan lagi, plak-plok kayak gitu. Nyampe di situ jam 2:30 baru datang tuh anak kecil ini. Jadi mungkin ada sate kalong, itu nyambung itu suaranya. Ada sate kalong. Gimana? Belakang. Di daerah Sumur. Oke. Apa sampai mana tadi? Anak kecil jual. 1, 2, 3, 2, 1. Ya. Akhirnya datanglah si anak kecil itu. Begitu anak kecil datang, minta itu. Ya udah, kalau pengen ini tukeran dengan ini. Dia nggak bawa uang. Ini dia pergi lagi. Jam 3 dia bawa uang tukeran. Dikasih, dapat saya 1 lembar nih. Karena tukeran kan. Nah, saya kasihin sate itu. Dia ngasih uang, jadi tuker. Yang katanya, kata si Aleknya tuh, nanti harus tangkap tangan, dipegang-pegang kayak gini, jangan dilepas nanti dia lari katanya gitu. Jadi tukerannya gitu. Nah, dia bawa, saya bawa uang lah 1 lembar itu. Jam 3 akhirnya dia datang tuh jemput saya. Saya ambil baju lagi. Nggak ketahuan ya Apanya? oleh orang-orang di situ?
Ya saya nyusup di tempat yang sepi, Mang. Saya nyusup di tempat Paling yang pojok. pojok, iya. Jadi posisi gelap gitu di pasar tuh di belakang. Kalau yang itu kan pinggir-pinggir jalan raya, kan anak-anak muda, banci-banci dan lain sebagainya juga. Jadi nggak ada yang curiga ya? Nggak ada. Karena saya begitu ke pasar juga ngendap-ngendap kan, jadi nggak tahu. Kalau kelihatan kalau ada orang mah disangkanya maling meureun. Nah dari situ teman saya jemput lah Mang E. Saya sampaikan ini saya dapat. Terus ini mau bisa dipakai nanti katanya. Ternyata dia ritual ini mau disempurnakan dulu. Uang itu disempurnakan lagi sama dia. Dia itu nyembelih tadi ternyata beli ayam cemani itu untuk menyempurnakan uang itu. Tapi nggak tahu caranya gimananya tuh. Katanya mah diambil darahnya katanya. Nah habis dari situ baru besoknya tuh bisa dipakai. Saya beli, nyoba ke warung, beli rokok pakai uang itu, balik lagi, kembalian ada. Jadi mungkin uang balik namanya ya. Itu balik lagi. Tapi kan beli lagi. Kalau uang yang kembalian nih dibelikan, ya hilang nggak bisa kembali. Tapi kalau uang yang itu, akhirnya kalau beli dari satu terus ke warung-warung kecil kan kasihan juga Mang E. Dia keuntungan berapa sih? Sedangkan saya belinya rokok keuntungannya cuma 1.000-2.000. Akhirnya saya ngomong, terus ini gimana sih kok cuman dapat dihitung-hitung tuh saya kumpulin setiap hari. Dari sini pindah lagi ke toko lagi beli uang itu balik lagi cuman dapat 10 juta. Terus saya dimarahin tuh, kamu tuh bodoh katanya. Harusnya mah minta yang segini nih 10 atau 20 katanya. Ya nggak ngerti kan disangkanya karena dia arahannya ini minta ditukar dengan yang ini. Jadi saya nuker yang itu aja. 3 bulan cuman dapat 30 juta. Akhirnya saya gimana nih kalau kita ritual lagi? Ya dia mau. Ya udah, sekarang mah saya lebih ngerti kan. Kalau tadi mah saya kasihkan semua. Nah, begitu dibuat lagi, beli lagi tuh di Pasar Pramuka yang keduanya. Datang ke Pasar Pramuka. Di sana ritual lagi seperti itu. Sampai ritual, nyampe di rumah tetap sampai pagi jam 1 saya datang lagi dengan posisi telat. Tapi kata dia nanti kamu itu ini nih ada 3. Harus dapat 3 nih. Kalau datangnya 1 kasih 1 aja. Nanti kamu tetap jualan. Nah dari situ saya jual bawa 3 sindik. Jam 1. 3 tusuk masuknya? Iya 3 tusuk. 3 tusuk kata dia jangan buat 1 anak kecil. 3 anak kecil jualannya. Katanya gitu. Hanya karena diomongin sama dia udah itu pengalaman 1:30 ada anak kecil nggak bawa uang sama dia pergi nyari uang mungkin ya kan. Nah cuman kan yang makhluk seperti itu kan ada teman-temannya lagi apa nih itu di sana kayak mungkin kalau kita ngobrol mah ada orang jualan datang lagi tuh Mang E datang. Oh. Nah, tapi beda itunya. Ternyata yang makhluk itu kan ada cirinya masing-masing. Jadi walaupun bentuknya sama, ini dari RTA misalnya atau RTB sesuai dengan ya ini yang dari Indramayu dari itu ada cirinya masing-masing gitu. Setiap itunya ada kode, ada stempel gitu. Nah, dari situ dia datang bawa 1. Saya ngomong ini mah minta 10 jadi 10 lembar. Jadi dia akhirnya dia itu begitu tukar dengan ini tapi 10 jadi 3 itu saya dapat 30 lembar laku.
Tapi sampai jam 3:30 Mang Sosoknya seperti apa itu? kecil. Kayak tua enggak. Kayak gitu ya, segini paling 30 sentian lah. Nggak serem ya? Apa? Ya kayak anak kecil kayak gitu sih, enggak terlalu inilah. Enggak, kata saya mah biasa aja, mungkin sudah posisi nekat sih mungkin. Jadi begitu datang gitu ya sampaikan. Akhirnya di periode kedua ini yang lebih besar karena dapat 30 lembar. Satu anak kecil itu kan bawa 10 lembar. Itu 30. Nah, rada cepet tuh. Tapi setelah proses di situ saya, karena sambil dengan kerja saya kan tidak bisa full untuk cari uangnya tuh. Dalam waktu sampai tahun 2010 akhir itu tetap tidak tertutup. Posisi di rumah masih ribut. Akhirnya solusi ya terus kita jual. Cuman kekuatan saya dapat itu sekitar 200-an. Karena satu, uang itu bukan saja untuk bayar utang kan, untuk makan, untuk yang di rumah. Ya. Jadi terkadang ada yang tadi saya pinjam sebentar bayar dari itu. Jadi terkumpul itu dari hasil itu sekitar 200-an. Tetap nggak bisa ketutup. Tapi ya itu tadi hasilnya. Akhirnya di tahun 2000 masuk ke 2011 saya diarahkan sama teman saya, dan posisi saya di situ ternyata tidak semakin membaik sih. Hati merasa gelisah, sebenarnya sholat nggak sholat itu kan ya mungkin aura-aura dan lain sebagainya, karena ritual dari berbagai macam ini kan, dari mulai gunung, laut, kuburan saya datangin semua tuh untuk mencari uang cepat tuh. Begitu saya datang ke paranormal, ke Abah, wah kamu ini gelap katanya. Kamu posisinya gelap, auranya gelap. Iya bah, kata saya gitu kan. Posisinya gelap. Jadi harus gimana? Kamu harus dibersihkan. Nah, untuk masalah uang tadi yang karena saya dikejar, akhirnya tetap saja saya jual tanah, jual sawah untuk nutupin biar masalah cepat selesai. Karena ngejar-ngejar dari itu dapatnya nggak seimbang. Saya jual tanah pekarangan saya, terus jual sawah orang tua juga untuk nutupinnya tuh. Kelar lah, baru saya merasa. Tapi saya di kejaksaan juga waktu sebelum di periode pertama yang dapat 1 lembar itu saya datangin, pikiran saya tenang lah. Saya berani tuh datang ke kejaksaan, saya di BAP. BAP pikiran saya gampang. Toh saya punya senjata, uang ini kan pasti cepat gitu pikiran saya. Saya datang ke kejaksaan di BAP karena panggilan itu sudah 7 kali ke saya, ke rumah, datang ke rumah dibawa sama orang kejaksaan. Saya di BAP dari jam 8 sampai jam 2. Saya sampaikan sebenarnya mah dari kejaksaan juga bukan korupsi ini mah katanya. Karena laporannya itu kamu itu korupsi uang yang baru turun. Saya mah nggak tahu Pak. Ini mah uang-uang yang tahun kemarin, uang bergulir. Laporan di kejaksaan yang kejemnya tuh uang baru turun hari ini dibawa kabur semua sama saya. Makanya gendek. Cuman karena saya paniknya di situ. Jadi saya jelaskan di situ ya masuknya mah perdata. Nah dari situ di kejaksaan saya berani datang itu karena pikiran saya agak tenangnya karena saya juga punya uang balik, tapi tetap tidak bisa selesai. Dan yang kedua, yang terakhirnya itu
saya jual untuk menyelesaikan ini. Nah dari situlah saya sedikit tenang. Walaupun sebenarnya mah hitungan mah dari uang 500 itu saya masih punya beban sekitar 100-an lah. Dari jual sawah, dari hasil jualan sate dan lain sebagainya itu masih terhitung 100. Tapi sudah posisi di rumah sudah mulai reda. Masalah-masalah, informasi dan lain sebagainya. Jadi sudah agak enggak santer kayak kemarin-kemarin. Nah dari situ akhirnya saya ngobrol dengan teman saya juga, sebut saja Budi. Dia itu punya guru. Saya dibawa ke gurunya Budi. Bahkan sampai hari ini juga saya anggap beliau itu masih orang tua saya condongnya ke sana. Datang ke sana, begitu dia tahu, baru di luar saja sudah tahu aura. Pak, saya udah tahu katanya kamu masalahnya begini begitu dan lain. Kamu pernah ke gunung ini, kamu pernah ke makam itu, sudah tahu semuanya. Astagfirullah. Tadi dulu mah ya. Ya, ada sedikit interaksi ya. Iya. Auranya santer banget. Ya inilah keunikan gedung ini ya. Gedung Duwur. Apa yang dirasakan Kang Arif? Dia menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya syahid. Ya guru ya guru. Ya Allah. Enggak. Enggak. Cuma main aja. Enggak ganggu. Nggak biasa. Mereka menyangka ini kita ganggu ya. Coba dipanggil itu kuncennya, Meng. Katanya baru Mang Gimana? Ini baru yang berani. Berani-beraninya gitu ya. Iya, baru bikin podcast. Nggak apa-apa. Belum pernah ada sebelumnya ya. Iya. YouTuber lain belum pernah ada. Ya sobat, inilah sedikit suasana dari Gedung Duwur yang mungkin terkenal ya dengan Mistis. apa namanya auranya ya. Aura kentalnya karena bangunannya memang sudah cukup tua. Saya dibawa sama Budi. Dari Budi itu katanya, yuk, karena guru saya ini untuk masalah uang cepat mah bisa cepat katanya, bisa ada, tapi biasanya mah jangan cuma jangan. Gimana? Ada yang nangis. Siapa yang nangis? Tahu. Jangan dilanjutkan.
Udah, itu. Ya, Padahal nggak menceritakan mereka ya. iya. Nangis dia. Banyak sekali interaksi ya. Katanya ceritanya terlalu dalam, katanya. Terlalu menceritakan terlalu dalam. Yang ini, kisah yang ini. Iya, padahal Padahal nggak ada iya, sosok-sosok nggak ada ya Sampai nangis ya. dianya. Kita nggak nyinggung-nyinggung padahal ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa segera tamatkan aja kisah ini ya. Iya. Kang Arif, dari hasil melakukan ritual itu akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya nggak? Masalah mah tidak bisa selesaikan semuanya, Mang. Jadi selesai dari hasil Selesai dari hasil jual tanah itu ya? jual tanah, pekarangan dengan sawah itu tetap. Karena hasilnya dari perolehan sekian yang itu cuman 200-an. 200-an. Iya. Akhirnya masalah-masalah selesai ya? Masalah-masalah Utang terbayarkan. utang terbayar dari jual sawah itu. Nggak naik kasusnya ke lanjut ke kejaksaan nggak? Iya, karena sudah diselesaikan dengan jual sawah itu sudah diselesaikan. Oke. Dan hasil dari melakukan ritual-ritual itu efek ke kehidupan Kang Arif apa aja? Kalau kehidupan saya itu efeknya itu satu, malas untuk beribadah, Mang. Sampai sekarang? Kalau sekarang mah alhamdulillah sudah mulai, tapi terkadang dablek. Tidur tuh, Mang, 2 hari 2 malam kuat efeknya tuh. Terus yang kedua juga di ekonomi, yang ketiga dengan istri sering berantem. Karena kata istri saya, kalau tidur nih suka ada yang duluin. Iya. Makanya katanya itu siapa cewek yang di pinggiran di itu, padahal enggak itu. Jadi suka ada yang duluin, jadi sering berantem efeknya. Apalagi melakukan ritualnya banyak sekali. Banyak sekali, dari mulai darah sampai darah di stempel. Hanya yang agak mendingnya itu saya ditemukan sama gurunya Budi itu. Nah, di sana saya dibersihkan, Mang. Saya dibersihkan auranya dengan ritual lagi. Beli minyak seharga 1,5 juta. Terus beli dengan peralatan-peralatan yang lainnya. Saya dimandiin dengan ritual ya, sampai akhirnya saya di tahun 2011 itu mendapatkan panggilan dari Allah untuk ke Tanah Suci di 2011. 2011. Iya. Biaya dari mana tuh Kang Arif? Biasa makanya dari bapak tua menggadaikan pinjam ke bank. Oke. Nah, iya, karena Dari SK mungkin. dari SK, karena sebenarnya mah di 2009 itu saya posisi tadi kan di 2009 saya dapat uang dari sate kalong itu kan, pikiran saya cepet nih. Akhirnya saya daftar, karena waktu itu daftar itu beli porsi itu cuman masih murah pakai dana talangan, Mang. Saya cuman modal 5 juta berdua 2009. Kalau 5 juta itu kan dari hasil uang itu saya bawa istri, udah kamu ikut, kata saya, daftar di 2011 saya dipanggil. Untuk pelunasan saya nggak kuat kan, jadi kalau kemarin mah itu nunggu 1 tahun itu sudah bisa dipanggil itu. Di 2011 saya tidak terdulu kah? Di 2011 itu saya diberesin sama gurunya Budi itu, aura itu, dan saya pinjam untuk pelunasannya, pinjam bank. Alhamdulillah sampai hari ini. Dan ekonomi memang dari mulai ke 2011 sampai ke 2019 ekonomi tidak bisa bangkit, Mang. Pulang naik haji ekonomi tambah parah. Kalau tambah parah mah enggak, cuman nyari duit tuh susah. Susah ya. Iya, susah nyari duit tuh efek, walaupun sudah ke sana tuh padahal di sana saya ngomong ke
istri kamu harus ngaji, harus khatam sekian Quran, saya di ini. Tapi mungkin efek dari kemarin-kemarin yang jalan sesat itu. Ya, baik. Kang Arif, dari kisah ini mungkin mau membagikan pesan-pesan untuk penonton Malam Mencekam supaya jangan mengikuti jejaknya Kang Arif yang buruk ya. Iya. Silakan Kang Arif. Terima kasih, Bang E. Jadi para penonton, saya berpesan apapun permasalahannya, kalau masalah tentang masalah uang, itu kita jangan lari ke tempat-tempat yang salah. Karena kalau kita tidak mau mencari tumbal, itu tidak akan dapat. Karena uang pinjaman itu sebelah sana. Ya, Kalau uang pinjaman itu tetap uang pinjaman makhluk seperti itu harus ada jaminan nyawa. Ya. Itu saja. Jadi lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah karena jangan sampai terpuruk lebih dalam. Mungkin itu saja. Kita ambil yang baiknya ya. Jangan contoh kelakuan dari Kang Arif ya. Iya. Sok cari. Sok nggak tahu nggak lihat fisiknya itu batu. Ini dari batu. Iya guys, jadi kita cari kembali. Karena sih terbang dan nggak apa-apaan. Ini gimana sih kalau di situ? Jadi gini, Batu-batu yang ini nih. sini gerak. Kalau menurut aku sih yang Batu, tadi ya. hah? Yang tadi aku pegang. Putih. Iya, putih. Nggak tahu, aku lihatnya ke arah mana dia. Kamu nemunya di mana? Enggak Enggak, bukan. ujung sana. Kalau menurut aku ya, yang ini sih. masalahnya kena kayu. Iya, pasti mantul. Ini cuma ada batu satu di sini. Enggak sejauh itu deh. Mantul, Bil. Nih, cuma ada satu batu ini. Pokoknya bunyi kadu Sih dia nggak tahu apa kayak gitu. Ada yang lempar batu. Ada yang lempar batu dari belakang, sumpah. Di belakang kamu, di belakang kamu. Sumpah ada yang lempar batu. Ini cuma ada batu satu di sini. Enggak sejauh itu deh. Mantul, Bil. Nih, cuma ada satu batu ini. Pokoknya bunyi kadu Sih dia nggak tahu apa kayak gitu. Kenapa kita nggak berani buka-buka berangkal untuk nyari batu yang dilempar? Karena spekulasi kita tim itu kenapa terjadinya batu dilempar tuh karena salah satu tim kita memindahkan guci tua gitu di ujung ruangan, dipindahin untuk jadi properti kita. Emang dipindahin ke depan, benar-benar posisinya di mana arah batu itu dilempar guys. Jadi kita spekulasi sederhana aja yang dimana mungkin batu itu dilempar untuk ngasih tahu jangan banyak-banyak geser barang ataupun jangan mengusik apa yang sudah ada di situ. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.